dipersembahkan oleh Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin melanjutkan perbincangannya. Tadi kita sudah mendengarkan ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan kalau kemudian ditemukan kecurangan, jangan teriak-teriak, tapi kalau ada buktinya laporkan ke Bawaslu, begitu ya, untuk kemudian ditindaklanjuti, begitu ya. Nah, kalau misalnya catatan dari nanti mungkin dari Egan juga bisa menambahkan catatan dari tim Amin sendiri, ada 9 pelanggaran yang mereka temukan di lapangan gitu. Nah, ini dan kemudian juga Bawaslu kemarin juga sudah memberikan konferensi pers mengatakan menemukan ada 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan juga penghitungan suara. Ada 13 diantaranya permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara, begitu ya. Artinya ini yang kemudian akhirnya perlu dibuktikan apakah pelanggaran-pelanggaran ini sistematis atau tidak gitu, dan kemudian ada orkestrasinya atau tidak, dan dampaknya seperti apa, seberapa masif begitu, yang kemudian nanti ujung-ujungnya bisa saja hasil pemilu ini kan digugat gitu ya. Pak Putu, kita bisa bicarakan nggak tahapan-tahapan yang menuju sampai ke sana itu akan seperti apa kira-kira? Iya, seluruh kemungkinan bisa saja terjadi, tetapi satu indikator awal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selisih antara 02, kalau kita bicara Pilpres ini, selisih antara 02 dengan 01 di peringkat kedua kan relatif agak jauh. Ya. Artinya peluang untuk punya potensi yang paling besar adalah, kalaupun bicara kuantitatif, makanya menggerus angka 02, di angka 7% berapa persen, lalu terjadi putaran kedua, sehingga dia muncul di angka 50% misalnya, di 02. Tapi untuk menuju ke sana, maka seluruh instrumen yang tadi sudah dilaporkan itu di semua tingkatan, baik di tim Amin, baik kemudian di 03, karena harus diverifikasi dengan baik, kemudian dikompilasi untuk dia dipilah mana yang bersifat kualitatif, mana yang bersifat kuantitatif. Saran saya, tadi di sesi tadi juga sudah saya sampaikan, bagaimana kedua tim ini segera membereskan seluruh dinamika itu, sehingga tidak semua tong sampah itu masuk ke Mahkamah Konstitusi. Apakah dia kemudian pelanggaran administrasi, apakah kemudian dia pidana pemilu, itu kan harus dibereskan. Mana yang ranahnya Bawaslu segera dibereskan, mana yang kemudian persoalan pidana segera dibereskan, mana yang persoalan etik segera dihukum di sidang DKPP, sehingga ketika nanti terjadi persidangan di Mahkamah Konstitusi relatif clear semua dan mempercepat proses persidangan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah mungkin kalau bisa dibuktikan oleh 01 dan 03 bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematif dan masif secara kualitatif yang berimplikasi terhadap kemudian suara signifikan secara kuantitatif, maka dalam kasus-kasus pilkada di berbagai daerah sangat mungkin bahkan terjadi diskualifikasi. Saya melihat dinamika Pilpres ini sebenarnya seksinya bukan pada persoalan kuantitatif sama kualitatifnya. Saya melihat dinamikanya justru akan muncul pada persoalan persyaratan calon. Dengan fakta hukum yang sudah ada di KPP, kemudian menghukum KPU yang menyatakan dalam tanda kutip ada proses yang keliru dalam proses pendaftaran pasangan calon dari alur administrasi. Ada pelanggaran etika yang dilakukan. Ya, etika, tapi kan berbasis pada sikap profesional di bawah. Kemudian ketika berbicara soal MK juga sama, maka patut diduga bahwa pintu masuk soal keabsahan dari sisi yuridis masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden dari dua dokumen ini akan menjadi isu seksi di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Kalau ini kemudian jadi soal, maka ngeri juga kita. Jangan-jangan malah didiskualifikasi salah satu calon wakil presiden yang membuat punya potensi pemilu presiden ulang misalnya. Ini semuanya masih sangat terbuka. Bisa mungkin terjadi. Sangat mungkin dalam proses pilkada kan sudah terjadi itu diskualifikasi
kandidat, malah kemenangan juga dibatalkan ketika kasus dulu Kota Waringin Barat, kemudian ada kasus di Gorontalo dan di beberapa tempat yang lain. Dengan situasi, saya ingin mengatakan ini juga yang membedakan Pilpres 2019 dengan 2024. Ini kan dinamikanya kalau di Pilpres 2024 itu salah satu adalah proses pencalonan yang kemudian dan intervensi dari kekuasaan yang sangat kuat itu yang kemudian dicurigai mempengaruhi seluruh kualitas proses pemilu kita sekarang. Kalau dulu kan isu-isunya menyangkut masalah pembelahan, cebong, kampret, macam-macam begitu kan. Nah, syukurnya kita tidak terjadi pembelahan, tetapi kualitas proses pencalonan yang jadi masalah. Karena kalau dibuat urutan-urutan itu secara administratif memang akan jadi perdebatan hukum dia. Putusan MK 90 itu kalau nggak salah diterbitkan tanggal 16 Oktober. Oke. Kemudian pendaftaran pasangan calon tanggal 19 sampai tanggal 25. Verifikasi keabsahan dokumen itu juga dari tanggal 19 sampai tanggal 28. Artinya logikanya ketika proses pendaftaran ini terjadi tanggal 25 masih menggunakan regulasi yang lama, kalau tidak salah nomor 19 ya Mbak ya, PKPU 19. Itu masih menggunakan regulasi yang lama yang mensyaratkan umur 40 tahun. Nah, PKPU yang baru perubahan itu baru terjadi pada 3 November setelah seluruh proses perbaikan berkas ini selesai. Maka perdebatan hukumnya nanti akan terjadi di situ. Ketika persidangan di MK, apakah dengan serta-merta putusan MK itu tanpa perlu ada juknis KPU diubah sudah bisa menerima Gibran? Atau sebetulnya dia harus melalui proses yang lain? Maka menurut saya Pilpres ini masih belum selesai ininya, ketegangannya gitu ya. Nah, ketegangannya nanti akan berujung di MK, baik aspek kualitatif tadi, aspek kuantitatif tadi. Sekarang tinggal persoalannya apakah tim pasangan calon 1 dan 3 bisa menyiapkan amunisi yang cukup signifikan untuk membuat yakin Hakim Mahkamah Konstitusi pada persoalan di situ, atau sudah cukup dengan selisih yang lebar ini gitu. Sekali lagi begitu ya, kalau boleh saya mengutip salah satu paslon yang mengatakan ini bukan soal menang atau kalah, tapi untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan jujur dan adil begitu ya Mbak Ninis. Ada yang mungkin bisa ditambahkan gitu, artinya dalam proses menuju ke sana ini kan kita sambil menunggu proses real count yang saat ini masih berlangsung begitu dengan segala dinamika yang terjadi di lapangan begitu. Nah, di saat-saat seperti ini apa yang kemudian harus kita waspadai dan kita antisipasi? Ya, ya tentu ini kan masih proses penghitungan ya, itu tentu perlu diantisipasi. Nanti begini, kalau kemudian saya yakin nanti pasti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Apa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah ya pasti pasangan calon, ya prosesnya pasti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kan MK itu biasanya mengatakan bahwa kalau yang akan tadi misalnya jadi Anda meyakini ketika nanti kemudian diumumkan oleh KPU sekalipun hasil resminya itu akan ada proses berikutnya? Kan dan nanti KPU kan 35 hari ya, katakanlah tanggal 20 Maret, 3 kali 24 jam dikasih kesempatan untuk mengajukan ke MK. Nah, di MK ini kan biasanya MK itu akan mengabulkan tadi ya pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, atau bahkan diskualifikasi itu kalau ada yang terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, ini yang kalau menurut saya ya tadi beyond dari angka-angka gitu loh. Karena gini, proses persidangan di MK membuktikan TSM tadi ya, istilahnya ya, terstruktur, sistematis, masif, itu harus bisa dibuktikan oleh misalnya 1 dan 3 kalau misalnya nanti ke MK. Apalagi kalau melihat hasil sementara dari quick count kemudian itu bisa menjadi indikasi atau tidak? Karena kalau di Pilpres kan nggak ada minimal ya. Kalau pilkada ada minimal, bisa ke MK tuh minimal jaraknya berapa. Kalau ini kan nggak ada. Nah, tapi memang harus bekerja keras nih memang tim paslon ini ya yang mau ke MK untuk mengumpulkan bukti yang solid. Karena misalnya gini, MK hanya akan kasih kesempatan masing-masing ini memberikan saksi hanya 10 orang. 10 orang membuktikan yang masif dan sistematis terstruktur kan berat nih. Gimana cara bisa hanya 10 orang. Oke, nanti kita orang. lanjutkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti akan kita lanjutkan perbincangannya usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam live event Indonesia Pemilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.